pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana yang sungguh-sungguh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa yang mengasihiku, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan seisi dunia ini, pada pagi hari ini kami datang lagi dengan penuh pujian dan penyembahan. Kami percaya pujian dan penyembahan ini naik menjadi dupa yang harum dan berkenan di dalam hati-Mu. Bapa, saatnya kami akan merenungkan dan mendengarkan firman. Jadilah firman-Mu ini pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku, menerangi dalam kehidupan kami yang tinggal di dalam kegelapan dan kelemahan, dalam kematian, bahkan akan memperoleh kehidupan dan kebangkitan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Salam, salam, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, baik, mari kita pagi hari ini melihat kebenaran yang ada di dalam Injil Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang ada hanya berada di dalam Injil Yesus Kristus Tuhan, bukan di dalam Taurat, melainkan di dalam Injil Yesus Kristus Tuhan. Amin. Apa Injil Yesus Kristus Tuhan itu? Adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya hingga sampai Wahyu. Itu adalah suratan-suratan, dan itu semuanya adalah penekanannya, intisarinya ditekankan oleh para rasul-rasul dan nabi. Maksudnya ditekankan oleh rasul-rasul, yaitu Rasul Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan lain sebagainya. Itu adalah satu intisari atau esensial dari firman, mulai Kejadian hingga sampai Wahyu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita membuka yang ada di dalam Alkitab kita. Matikan sebentar. Mari kita memberikan judul pada pagi hari ini, yaitu Minggu tanggal 11 Juni 2022 ini, Yesus adalah pintu masuk surga. Pintu masuk surga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Jadi tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus Kristus itu bisa masuk surga. Yaitu terutama bagi orang-orang yang percaya bahwa ia akan melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini dijelaskan. Mari kita membuka Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang keempat ayat 12. Yaitu di sini tidak ada jalan lain ya kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama, yaitu Yesus adalah pintu satu-satunya. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia mengatakan sendiri, dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. Artinya tidak ada yang bisa masuk surga jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi siapapun di sini yang ingin masuk surga, siapapun yang ingin, yaitu selamat dan mendapatkan hidup yang kekal, ia tentu harus melewati satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jalan untuk masuk, yaitu ke surga. Amin. Karena Dia yang memiliki surga, Dialah yang memiliki yaitu tempat kehidupan yang kekal itu. Nah, kita lanjutkan di sini bahwa bagian yang berikut, tidak ada jalan lain. Ya, di sini Kisah Para Rasul menjelaskan. Atau kita lanjutkan dulu di sini Kisah Para Rasul, ya. Ayat 3, pasal yang ketiga ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada keselamatan selain ada di dalam Yesus Kristus. Di sini dijelaskan di kolong langit, di sini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, yang bisa membawa masuk surga. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Baik, kita lihat berikutnya di sini. Bagian yang berikutnya yaitu Yesus itu adalah jalan di sini. Yesus jalan. Barang siapa yang percaya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Jadi barang siapa yang percaya, dijelaskan di sini. Kemudian berikutnya di sini dikatakan bahwa Yohanes pasal 10 ayat 10, yang pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Ya, jadi bagian yang berikutnya di sini, ya, Yesus adalah jalan hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan memiliki hidup, bukan mati. Jadi hakikatnya kita adalah sudah mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi ayat di sini pasal Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, yang pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, segala dan hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Jadi, para siapa yang datang kepada Yesus di sini akan memperoleh hidup dan akan memperoleh segala kelimpahan. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, semuanya memang sudah tersedia. Bagi Yesus Kristus Tuhan, bagi kita yang percaya kepadanya, disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai, semuanya sudah disediakan oleh Allah. Karena ada hidup, pasti ada makan, dan ada hidup, kita pasti akan tersedia semua kebutuhan dan keperluan hidup kita. Amin. Ya, kita harus percaya kepadanya. Ya, mari kita lihat berikutnya di sini, yang bagian D, yaitu di sini Yesus adalah pintu. Pintu itu adalah bukan sempit. Ada yang mengatakan pintu masuk surga itu sempit, tidak. Ya, pintu masuk surga itu adalah luas di sini. Ya, kalau kita lihat, mari kita lihat di sini di ayat yang berikutnya. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ya, ya, di sini 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ya, di sini mengatakan, itulah yang baik dan berkenan kepada Bapa Allah, ya, juru
selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi yang baik kepada Allah, ya, yang dari Allah itu, bahwa Tuhan itu menghendaki semuanya untuk diselamatkan. Ya, artinya di sini untuk jalan masuk surga, jalan yang menuju kehidupan yang kekal itu tidak sempit. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Timotius pasal 1 ayat yang di sini dikatakan 3-4 bahwa kita, ya, semua orang-orang yang ada di bumi ini diminta untuk yaitu diselamatkan. Tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan orang-orang tertentu, ras tertentu atau suku-suku tertentu, melainkan ingin menyelamatkan semua ras dan suku dan golongan dan semua orang-orang yang percaya, baik itu bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dan seluruh dunia ini. Tuhan ingin menyelamatkannya. Amin. Kita harus percaya bahwa keselamatan itu bukan hanya dinikmati atau dimiliki beberapa orang, melainkan Yesus menghendaki di sini untuk semuanya diselamatkan dan masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, di sini dikatakan bahwa bagian ini dikatakan bahwa yaitu juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh, ya, pengetahuan akan kebenaran. Kemudian yang berikutnya, siapa yang datang, ya, kepada Kristus tidak akan ditolak. Jadi Yesus Kristus tidak akan pernah menolak yaitu orang-orang yang datang kepadanya. Karena Yesus ingin semuanya harus datang kepada Yesus untuk memperoleh bagiannya, yaitu hidup yang kekal. Dia katakan di sini, ayat ini mengatakan, yaitu Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Ya, ini artinya semua yang datang kepada Yesus Kristus diterima dan tidak ditolak. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Jadi Yesus Kristus menghendaki setiap orang, setiap manusia, setiap umat, setiap bangsa dan suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa datang kepada Yesus Kristus dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah menyampaikan firman-Mu. Ini adalah kebenaran yang hidup, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membawa yaitu kedamaian bagi dunia ini, kesejahteraan bagi dunia ini, kebenaran yang membawa kemakmuran bagi dunia ini. Bahkan kebenaran ini akan membawa semua kesehatan dan kesembuhan bagi umat dan segala kelimpahan bagi semua umat manusia yang ada di bumi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Firman-Mu hidup, Firman-Mu penuh kuasa, Firman-Mu sanggup merubah dalam segala sesuatu. Kami percaya, yang percaya mari kita sama katakan amin. Tuhan memberkati.